Malam setelah kutukan Pak Warto, desa Karangjati semakin sunyi. Warga yang tersisa mulai merasakan perubahan yang tak terdefinisikan. Udara terasa berat, dan setiap langkah seakan tersandung oleh bayangan-bayangan yang berkelana di tengah malam. Di tengah malam, seorang warga yang nekat pergi ke sawah, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, mendapati tanah itu tak lagi tampak seperti tanah biasa. Sawah yang dulunya subur kini tampak seperti permukaan yang bergerak, menyemburkan gelombang lumpur yang menyimpan rahasia gelap. Warga itu melihat sosok bayangan yang bergerak cepat di dalam tanah, seperti ratusan tangan yang meraih ke atas. Saat ia berbalik, seketika tanah yang dipijaknya retak, dan tubuhnya tersedot ke dalam kedalaman gelap. Di malam lainnya, Bu Warti terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Suara bisikan kembali terdengar, bukan hanya dari angin, tapi seolah tanah itu sendiri yang memanggil-manggil. Ia mencoba menenangkan diri, namun sebuah mimpi buruk datang menghantui. Dalam mimpinya, ia melihat tanah yang dipindah batasnya itu terbelah seperti mulut raksasa, menelan seluruh desa dengan suara jeritan yang tidak berkesudahan. Di dalam tanah itu, tampak Raden Kertadipa berdiri, menatapnya dengan mata merah membara. "Kau tak bisa melarikan diri, Warti. Segala dosa yang telah kau saksikan tak akan terhapus begitu saja," katanya dengan suara yang bergetar di sekeliling rumah. Warti terbangun, dan mendapati tubuhnya basah oleh keringat dingin, namun seiring fajar datang, dia melihat sebuah tanda yang baru muncul di depan pintu rumahnya, segitiga berdarah yang membara. Keesokan harinya, warga desa mulai merasakan gejala aneh. Tumbuhan-tumbuhan yang dulu subur tiba-tiba layu, dan sungai yang dulu mengalir jernih kini berubah menjadi gelap pekat, seperti darah yang terperangkap dalam tanah. Kabar tentang tanah yang tak bisa lagi diterima oleh bumi mulai tersebar, dan ada yang mulai menyarankan agar mereka memindahkan pemakaman desa ke tempat lain. Namun, setiap kali mereka menggali tanah baru untuk makam, tanah itu justru mengeluarkan suara aneh, suara derak tulang yang memecah dari bawah tanah. Seperti ada yang menghalangi setiap usaha untuk menumbuhkan tanah baru, hingga mereka mulai merasakan ancaman yang lebih besar dari sekadar kutukan, tanah itu mulai membalas setiap langkah mereka. Di satu titik, seorang petani tua yang bijak mengungkapkan suatu rahasia lama yang selama ini terkubur. Ia mengatakan bahwa tanah di desa Karangjati bukan tanah biasa. Dahulu, tanah itu adalah tanah yang digunakan oleh leluhur untuk melakukan perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib, perjanjian yang mengikat darah dan jiwa mereka dengan tanah itu. Tanah ini bukan hanya tanah yang bisa dipindahkan atau dicuri, ia menyimpan kekuatan yang lebih tua dari waktu itu sendiri, ujarnya dengan suara serak. Warga pun mulai menyadari bahwa kutukan yang menimpa mereka bukan hanya milik Pak Warto, tetapi sebuah siklus yang telah terjadi sejak zaman dahulu. Tanah ini seakan-akan hidup, dan setiap perbuatan manusia yang mengganggu keseimbangan alamnya akan dibayar dengan penderitaan yang tak terelakkan. Hari demi hari, ketegangan semakin terasa di desa Karangjati. Mimpi buruk yang mengganggu tak hanya dirasakan oleh Bu Warti, tetapi mulai menyebar ke seluruh warga. Mereka semua merasa seperti sedang diawasi, dan suara gemuruh dari dalam tanah semakin keras. Satu persatu dari mereka yang mencoba menggali atau menanam sesuatu di tanah sawah yang telah tercemar itu mendapati diri mereka diserang oleh kekuatan tak kasat mata. Tangan-tangan hitam yang muncul dari tanah, menyambut mereka dengan cengkeraman yang begitu kuat, membuat mereka tak mampu bergerak. Bahkan, yang lebih menakutkan adalah bahwa tangan-tangan itu tak hanya menarik mereka ke dalam, tetapi juga meninggalkan bekas luka bakar dan darah yang mengalir tanpa henti. Warga yang tersisa mulai berlari ketakutan, tak ada yang berani menginjakkan kaki di tanah yang telah terkutuk itu. Di tengah kekacauan itu, seorang lelaki parubaya yang dikenal sebagai dewa, seorang pemimpin spiritual, datang ke desa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia membawa sebuah kitab kuno yang katanya mengandung cara untuk memulihkan keadaan. Dewa mengatakan bahwa tanah itu bukan hanya mengalami kutukan akibat perbuatan Pak Warto, namun lebih dari itu. Tanah itu telah terhubung dengan dimensi lain, dimensi yang penuh dengan kegelapan dan roh-roh yang dahulunya disembah oleh para leluhur. Sebelum kita bisa menghentikan ini, kita harus terlebih dahulu menghadapi entitas yang terperangkap di dalamnya, kata Dewa dengan suara bergetar, seolah ada ketakutan yang ia sembunyikan. Malam itu, Dewa melakukan ritual di tengah sawah yang terkutuk, diikuti oleh beberapa warga yang masih berani. Mereka membakar dupa dan menaburkan bunga ke tanah, berharap dapat membuka jalan untuk berkomunikasi dengan entitas tersebut. Namun, saat Dewa mulai melantunkan mantra,
tanah di bawah mereka mulai bergetar hebat. Suara gemuruh yang terdengar sebelumnya kini terdengar lebih dekat, lebih hidup, seperti ada sesuatu yang besar dan kuat yang bergerak di bawah permukaan. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul sosok bayangan raksasa yang berwajah hitam legam, dengan mata berkilau merah menyala. Sosok itu menjulang tinggi di hadapan mereka, dan dengan suara yang bergema, ia berkata, "Kalian mengganggu tempat yang telah lama menjadi milikku. Tanah ini bukan lagi milik kalian." Warga yang melihat ini mulai panik dan berlari ke segala arah, namun dewa tetap berdiri teguh. Dalam pandangannya yang tajam, ia tahu bahwa mereka tidak hanya melawan kutukan biasa, tetapi sesuatu yang lebih berbahaya, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada manusia atau roh biasa. "Kalian telah mengganggu keseimbangan alam, dan kini aku akan mengambil hakku," kata sosok itu lagi. Dewa tahu bahwa untuk menghentikan semuanya, ia harus melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Ia harus memasuki alam lain dan menghadapi entitas tersebut dalam pertempuran yang tak bisa dijamin akan selamat. Ketika dewa mengangkat tangannya, sebuah cahaya terang memancar dari kitab yang ia bawa, membuka celah antara dua dunia yang telah lama terlupakan. Cahaya yang terpancar dari kitab kuno dewa mulai membuka celah di antara dua dunia, memisahkan antara dunia manusia dan dimensi gelap yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Di dalam celah itu, dewa melihat sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun, sebuah dunia yang gelap, dipenuhi dengan kabut hitam pekat yang menggulung, seolah waktu dan ruang tidak berlaku di sana. Di antara kabut itu, ribuan mata merah menyala memandangnya dengan penuh kebencian. Dari dalam kabut muncul sosok-sosok raksasa, tubuh mereka diliputi api dan batu hitam yang bergerak tanpa henti. Di belakang mereka, tanah yang retak dan menganga membentuk lorong-lorong yang dalam, seakan-akan dunia ini adalah perwujudan dari kehancuran dan penderitaan. Dewa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan suara-suara gemuruh yang datang dari jauh, suara teriakan dari jiwa-jiwa yang terperangkap di sana, jiwa-jiwa yang tak pernah bisa pergi karena terperangkap oleh kutukan tanah ini. Tiba-tiba, sebuah sosok besar muncul dari balik kabut. Wajahnya penuh dengan luka bakar, kulitnya hangus terbakar, namun matanya berkilau dengan kebencian yang mendalam. Sosok itu adalah entitas yang telah lama menguasai tanah ini, seorang makhluk yang dipanggil oleh leluhur desa untuk menjaga batas-batas kekuasaan mereka. "Kau datang ke sini untuk menghentikan kutukan. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Suara entitas itu bergema seperti ribuan orang berbicara bersamaan. Dewa merasakan tubuhnya kaku, hampir tak bisa bergerak. Namun, dalam keadaan terdesak itu, ia mulai merapal mantra yang telah lama ia simpan dalam kitab kuno. Mantra itu mengandung kekuatan yang mampu menembus batas dimensi dan menghubungkan langsung dengan kekuatan alam semesta. Namun, semakin ia merapal, semakin entitas itu mendekat, menekan dengan energi yang mengerikan. "Tanah ini milikku, dan segala yang ada di dalamnya adalah bagian dari diriku. Jangan berharap bisa menghentikannya," kata entitas itu, dan dalam sekejap, tanah di bawah kaki dewa mulai menggulung seperti ular besar, berusaha menelan seluruh tubuhnya. Di saat-saat terakhir, dewa merasakan seolah-olah alam semesta berbicara kepadanya, memberinya kekuatan terakhir untuk mengimbangi kutukan yang datang dari tanah. Dengan satu jeritan yang memekakkan telinga, ia melemparkan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya ke dalam dimensi gelap itu. Seketika, langit yang gelap berubah menjadi terang benderang, dan sebuah ledakan besar mengguncang seluruh desa. Warga yang menyaksikan kejadian itu melihat sosok dewa yang terhisap ke dalam dimensi lain, sementara cahaya yang menggelap mulai merambat ke seluruh tanah sawah. Sebuah suara menggelegar terdengar, mengiringi hilangnya sosok dewa, dan hanya meninggalkan tanah yang mulai hening. Setelah ledakan yang mengguncang desa Karangjati, keheningan melanda desa itu seperti awan gelap yang menyelimuti. Warga yang selamat hanya bisa menatap tanah yang berubah menjadi sepi dan penuh misteri. Dewa, sang pemimpin spiritual, kini menghilang tanpa jejak, dan meskipun mereka tahu bahwa dia telah berjuang sekuat tenaga untuk melawan kutukan itu, hasilnya justru semakin misterius. Tanah yang sebelumnya gersang, kini mulai menumbuhkan bunga-bunga hitam yang berbau busuk, dan dari bawah permukaan, suara bisikan halus yang tak dapat dijelaskan mulai terdengar. Seakan-akan, tanah itu bukan hanya berperang dengan tubuh manusia, tetapi dengan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Warga mulai merasakan bahwa kutukan itu belum berakhir. Beberapa orang yang berani mendekati tanah yang sudah tercemar itu mendapati bayangan aneh yang melintas di atas permukaan tanah,
seperti gerakan yang tak dapat dijelaskan oleh mata manusia. Mereka yang mencoba menggali lebih dalam tanah itu kembali mengalami kejadian yang sama, terluka, terjatuh, atau bahkan hilang begitu saja. Tanah itu seakan menolak untuk ditaklukkan oleh manusia. Para sesepuh desa mulai menyadari bahwa meskipun dewa telah mengorbankan dirinya, ada sesuatu yang lebih besar yang masih terkunci di dalam tanah itu, sesuatu yang lebih gelap daripada yang pernah mereka bayangkan. Dalam keputusasaannya, Bu Warti mulai merasakan sesuatu yang tak biasa, sebuah panggilan dari dalam dirinya yang mengarah ke tanah yang telah terkutuk itu. Setiap kali ia menutup matanya, ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Tanpa sadar, langkahnya mulai terbawa menuju sawah yang telah terbengkalai itu, seolah tubuhnya memiliki kehendak lain. Di tengah kegelapan malam, ketika dia berdiri di atas tanah yang penuh bunga hitam, ia merasakan aliran energi yang sangat kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Tanpa bisa ia kontrol, wajahnya mulai berubah. Matanya tampak kosong, seperti seseorang yang berada di luar kesadarannya, sementara tanah di bawah kakinya bergetar seakan menyambut kedatangannya. Tiba-tiba, suara yang begitu familiar bergema di sekelilingnya. "Kau adalah penerusnya," suara itu berkata dengan tegas. Bu Warti merasa seperti ada sesuatu yang memasuki tubuhnya, sesuatu yang mengendalikan pikirannya. Dalam sekejap, bayangan dewa muncul di hadapannya, namun wajahnya tampak hancur dan rusak. "Tanah ini memilihmu, Warti. Kekuatanmu sudah terbangun," kata bayangan itu dengan suara yang serak. Bu Warti mulai sadar bahwa dirinya adalah kunci untuk mengakhiri kutukan, namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Tanah itu, yang kini mengikat jiwanya, memaksanya untuk memilih, menjadi penjaga tanah itu selamanya atau mengorbankan diri untuk membebaskan desa. Namun, tak ada pilihan yang benar-benar bebas dari penderitaan. Bu Warti merasakan aliran energi yang begitu kuat masuk ke dalam tubuhnya. Setiap detik yang berlalu, tubuhnya terasa semakin berat, dan pikirannya seperti dibelenggu oleh suara-suara yang tak kasat mata. Dalam kegelapan malam, ia melihat bayangan dewa yang kini menyatu dengan tanah. Wajahnya yang hancur kini menjadi lebih kabur, seolah-olah seluruh dunia sedang mendekat padanya. "Kekuatan ini milikmu, Warti. Namun, jika kau tidak berhati-hati, kau akan menjadi bagian dari tanah ini selamanya," suara itu berbisik, dan Bu Warti merasakan tubuhnya seperti terperangkap dalam pusaran tak berujung. Tanah yang telah dipenuhi oleh kutukan itu kini seakan berbicara kepadanya, memanggilnya untuk menjadi penjaga yang terikat oleh kehendak tak kasat mata. Ketika Bu Warti mencoba untuk bergerak, ia merasa tubuhnya tidak bisa lagi bergerak seperti biasa. Kakinya seperti tertancap kuat di tanah yang telah terkutuk, seolah ada sesuatu yang menahannya. Suara dari dalam tanah semakin kuat, dan ia mulai mendengar bisikan-bisikan yang menyebutkan nama-nama orang yang telah hilang. Warga desa yang menghilang, suara-suara mereka kini menjadi bagian dari energi yang mengalir melalui tanah tersebut. "Kau harus memilih, Warti," suara itu terdengar lebih dalam dari sebelumnya. "Jika kau ingin mengakhiri penderitaan ini, kau harus menumbuhkan akar dari tubuhmu sendiri dan mengorbankan jiwamu." Di saat itu, Bu Warti mulai merasakan sebuah penarikan yang sangat kuat di dalam dirinya. Tanah itu seakan menariknya ke dalam, menuntutnya untuk berkorban demi mengakhiri kutukan yang telah berlangsung lama. Namun, semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin kuat tanah itu menggenggamnya, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk mengikat jiwanya. Tiba-tiba, tanah di sekelilingnya mulai terbelah, mengeluarkan asap hitam yang pekat. Di dalamnya, ia melihat sosok yang tak pernah ia bayangkan, makhluk raksasa dengan tubuh terbuat dari akar pohon yang membusuk dan dikelilingi oleh api yang terus menyala, seakan-akan makhluk itu adalah penjaga terakhir dari kutukan tanah yang telah terberkati oleh darah para leluhur. Tanpa peringatan, makhluk itu menyerang Bu Warti dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan gerakan yang begitu cepat, ia menyentuh tubuh Bu Warti, dan seketika itu pula, tubuh Bu Warti terasa terbakar. Namun, bukannya merasa sakit, Bu Warti malah merasa seperti tubuhnya sedang terlahir kembali, seakan kekuatan yang lama terpendam mulai mengalir melalui setiap urat nadinya. "Jadilah penjaga tanah ini, atau bebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, Warti. Pilihan ada padamu," suara makhluk itu bergema, seakan-akan membelah udara. Warti tahu bahwa saatnya telah tiba. Ia harus memilih, namun di antara dua pilihan itu, tak ada yang bisa ia pilih tanpa membayar harga yang mengerikan. Bu Warti terhenti di persimpangan pilihan yang lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan.
Ketika makhluk raksasa itu menyentuhnya, tubuhnya terasa seperti terbakar, namun dalam rasa sakit itu ada rasa kekuatan yang mulai mengalir. Ia merasakan aliran energi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kekuatan yang luar biasa, seperti alam semesta itu sendiri bergemuruh di dalam dirinya. Namun, itu bukanlah kekuatan yang bisa dibanggakan. Sebaliknya, ia merasakan suatu ikatan yang tak terlepas, seolah tanah ini kini menjadi bagian dari jiwanya, dan ia harus memilih untuk mengorbankan diri. Atau membiarkan jiwa-jiwa yang terperangkap itu terus menderita tanpa henti. Di sekelilingnya, tanah yang gelap mulai bergetar, dan dari bawah permukaan tanah, suara-suara teriakan mulai terdengar lagi, suara para korban yang terperangkap di bawah kutukan ini. Bebaskan kami, mereka berbisik dengan suara yang penuh dengan penderitaan. Warti, yang masih terikat oleh energi tanah itu, merasakan betapa beratnya beban yang harus ia tanggung. Dengan setiap detak jantungnya, tanah itu seperti menjeratnya semakin dalam, semakin kuat. Ia tahu, jika ia memilih untuk melepaskan diri, jiwa-jiwa yang terperangkap akan terus menghantui dunia ini tanpa akhir, dan kutukan ini akan semakin menguat. Makhluk yang menghadapinya, dengan wajah yang penuh kemarahan dan penderitaan, menatapnya dalam diam. Kau pikir ini mudah? Bisiknya dengan suara yang menggema di seluruh desa. Tanah ini telah memilihmu, Warti. Jika kau memilih untuk melepaskan kutukan ini, maka jiwa-jiwa yang terperangkap akan kembali ke dunia, namun mereka akan menginginkan lebih banyak darah. Pengorbananmu adalah harga untuk kebebasan mereka. Tidak ada yang gratis di sini. Suara makhluk itu membelah langit, dan Warti bisa merasakan kegelapan yang mengalir melalui tubuhnya, menggerogoti hatinya dengan setiap kata yang diucapkan. Warti mulai merasa terpecah, antara rasa cinta terhadap desanya yang telah ia jaga, dan perasaan takut akan nasib yang menantinya. Dengan satu nafas dalam, ia memutuskan untuk mengambil langkah terakhir. Ia membuka matanya, menatap tanah yang telah mengikat jiwanya. Jika ini harga yang harus aku bayar, maka aku akan membayar dengan jiwa dan tubuhku, ujarnya dengan tegas. Dalam sekejap, tubuhnya terbakar oleh api yang menyala dari dalam tanah itu, dan ia merasakan seolah-olah tubuhnya terpecah menjadi jutaan potongan, terpisah oleh kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Ia tahu, pengorbanannya tidak akan pernah berakhir, dan tanah itu akan terus membutuhkan jiwa-jiwa baru untuk terus hidup, tetapi Warti tahu, inilah takdir yang telah dipilihnya. Saat tubuh Bu Warti terlahir kembali dari api dan tanah yang mengerikan, ia merasakan perubahan yang tak terbayangkan. Tubuhnya masih utuh, namun ada sesuatu yang hilang. Ia tak lagi merasakan dunia seperti sebelumnya, seakan-akan jiwa dan raganya terhubung langsung dengan tanah yang telah lama terkutuk. Warga desa yang melihatnya kembali hanya bisa terdiam, menyaksikan bagaimana Warti, yang dulunya adalah ibu yang penuh kasih sayang, kini berjalan dengan langkah berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Tanah yang telah menghisap jiwanya tidak hanya mengikat tubuhnya, tetapi juga mengubah segala aspek dirinya. Rasa kasih sayang dan kemanusiaan yang dulu ia miliki kini perlahan hilang, digantikan oleh sebuah kekuatan yang lebih gelap, sebuah kekuatan yang datang dari tanah yang penuh kutukan itu. Di malam hari, Warti sering menghilang dari desa, berjalan menuju sawah yang kini dipenuhi dengan bunga hitam yang mengeluarkan bau busuk. Di sana, ia merasa suara-suara jiwa-jiwa yang terperangkap mulai menguasai pikirannya. Mereka terus memanggilnya, meminta agar ia membawa mereka keluar dari kutukan yang telah membelenggu mereka selama berabad-abad. Setiap malam, semakin banyak jiwa yang datang, masing-masing dengan wajah penuh penderitaan, terjebak dalam siklus yang tak bisa dihindari. Kau tak bisa bebas, Warti. Ini takdirmu, bisikan itu berulang-ulang, menyusup ke dalam jiwanya, membuatnya semakin terperangkap dalam ilusi yang diciptakan oleh tanah terkutuk itu. Malam demi malam, Warti merasakan perlawanan di dalam dirinya. Ia ingin mengakhiri penderitaan ini, namun ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang menahannya. Kekuatan tanah itu, semakin kuat, semakin mendalam, seakan-akan ia sudah menjadi bagian dari tanah itu. Suatu malam, ketika ia berjalan ke tengah sawah, sebuah suara memanggilnya dari dalam tanah. Dengarlah, Warti, selama kau hidup, tanah ini akan menuntut pengorbanan tanpa akhir. Jiwa-jiwa yang terperangkap akan terus membutuhkan tempat untuk bernaung. Dan kau, adalah penjaga mereka. Warti merasakan ada sesuatu yang menggerogoti kesadarannya. Jiwa-jiwa itu bukan hanya menginginkan kebebasan, mereka menginginkan pengorbanan lebih banyak darah,
lebih banyak jiwa untuk menghidupkan tanah ini. Dalam keputusasaan, Warti menatap langit yang malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Bintang-bintang seperti menghilang, seakan-akan dunia sedang menutup dirinya dari kenyataan yang terjadi. Aku tak bisa menghindar, bisiknya dalam hati. Jiwa-jiwa yang terperangkap itu kini menjadi bagian dari dirinya, dan mereka menuntut lebih. Warti tahu, jika ia tetap bertahan di dunia ini, ia akan terperangkap selamanya dalam kutukan tanah yang tidak pernah berakhir. Namun, jika ia memilih untuk melepaskan diri, jiwa-jiwa yang ada akan menghancurkan segalanya. Tanah itu akan menguasai lebih banyak jiwa, dan kutukan ini akan terus berlanjut tanpa akhir. Sebuah pilihan yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi pada dirinya. Warti merasa dirinya semakin tenggelam dalam jurang kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Setiap langkah yang ia ambil semakin berat, seolah-olah tanah yang ia injak menyedot energi hidupnya. Tak hanya tubuhnya, tetapi jiwanya pun terjerat dalam kutukan yang tak berkesudahan. Dalam mimpi-mimpinya yang semakin kacau, Warti melihat bayangan dirinya sendiri, namun ia tidak lagi mengenali siapa dirinya. Ia hanyalah bayang-bayang tanpa tubuh, terjebak di dunia antara hidup dan mati, dipenuhi dengan ratusan, ribuan jiwa yang memanggilnya untuk mengakhiri penderitaan mereka. Bebaskan kami, Warti, bebaskan kami, mereka terus berbisik, dengan suara yang semakin keras, semakin mendalam, hingga rasanya seperti telinga dan hatinya hampir pecah mendengar jeritan mereka. Di malam yang sangat sunyi, Warti memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia pergi ke tempat yang telah menjadi pusat kutukan itu, sebuah gua gelap di bawah tanah, tempat di mana jiwa-jiwa terperangkap, menunggu untuk dilepaskan. Namun, ketika ia memasuki gua itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah di sekitarnya mulai bergerak, bergelombang seperti ombak, dan suara-suara yang menggema dari dalam perut bumi semakin keras, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar jiwa-jiwa yang terperangkap. Kau tak bisa melarikan diri, Warti. Suara itu kembali terdengar, lebih dalam dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Tanah ini telah memilihmu, dan tidak ada jalan kembali. Jiwa-jiwa ini akan terus memburumu, tak peduli apa yang kau pilih. Warti, yang merasa tercekik oleh takdirnya, merasakan tubuhnya semakin sulit untuk digerakkan. Jiwa-jiwa yang terperangkap itu memulai ritual yang lebih gelap dari sebelumnya. Mereka mulai menariknya ke dalam tanah, memaksanya untuk bergabung dengan mereka dalam penderitaan yang tak terhingga. Hanya ada satu jalan keluar, Warti, suara itu terdengar lagi, lebih menakutkan dan menyakitkan. Berikan hidupmu untuk mereka yang terperangkap ini, dan hanya dengan itu mereka akan bebas. Jika tidak, mereka akan menghancurkan seluruh dunia. Warti menatap ke dalam kegelapan yang mengelilinginya, merasakan bagaimana tanah itu menariknya semakin dalam, hingga ia merasa seperti tenggelam di dalam lautan kutukan yang tak ada habisnya. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Warti mencoba untuk bertahan, namun jiwa-jiwa itu semakin menguasai pikirannya. Suara-suara mereka semakin menghantui, dan ia tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Ia akhirnya menyadari bahwa penyesalannya sudah terlalu terlambat. Semua yang telah ia lakukan untuk mencoba membebaskan diri hanya membawa penderitaan yang lebih dalam. Warti tahu, dalam kesadarannya yang terakhir, bahwa ia akan selamanya terjebak dalam kutukan ini, sebuah kutukan yang tak akan pernah berakhir, dan tanah yang telah mengikat jiwanya akan terus menuntut pengorbanan yang tak pernah selesai. Di saat Warti merasakan dirinya hampir tak bisa lagi melawan kekuatan yang mengikatnya, tanah itu mendesak lebih dalam ke dalam tubuh dan jiwanya. Dengan setiap detik yang berlalu, tubuhnya semakin tidak terasa, seperti larut dalam kegelapan yang tak terhingga. Dunia di sekitarnya mulai mengabur, dan suara-suara yang menghantui jiwanya kini berubah menjadi sebuah gemuruh yang mengerikan, seolah-olah bumi itu sendiri mengeluarkan isak tangis dari kedalaman yang paling kelam. Jiwa-jiwa yang terperangkap itu kini tak hanya menuntut kebebasan, tetapi juga pembalasan. Kau yang telah membangkitkan kami, Warti, kini saatnya dunia ini merasakan penderitaan yang sama, suara itu bergema, mengisi setiap sudut pikirannya. Warti yang terperangkap dalam kutukan itu mulai melihat gambaran-gambaran aneh. Dunia yang ia kenal mulai hancur, tanah yang pernah subur kini menjadi tandus, pohon-pohon tumbang dan sungai mengering. Warga desa yang dulunya begitu damai kini terlihat berubah, mereka menjadi bayangan kosong yang berjalan tanpa tujuan, dipenuhi rasa cemas dan ketakutan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya.
Semua yang ada di dunia itu seolah terseret ke dalam jurang yang dalam, tanpa harapan untuk keluar. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu, Warti. Bisikan itu datang lagi, lebih dingin dan lebih menakutkan. Dunia yang kau tinggali tak akan pernah sama lagi. Tiap langkahmu, tiap keputusanmu, telah mengarah pada kehancuran yang tak terelakkan. Di tengah kepanikan itu, Warti berusaha untuk memahami apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya telah ia lakukan? Apakah benar ia tak bisa kembali? Apakah ini adalah akibat dari kesalahannya memindah tapal batas tanah, yang seharusnya tidak pernah ia sentuh? Ketika ia melihat ke sekeliling, ia melihat tanah itu bergerak, mengangkat dan menelan segalanya, sebuah peringatan yang semakin jelas bahwa apa yang dimulai dari sebuah kesalahan kecil kini berujung pada kehancuran total. Tak hanya tanah tempat ia berdiri, tetapi dunia di luar itu pun akan terperangkap dalam kutukan yang sama. Dunia yang dulu penuh dengan kehidupan kini tinggal bayangannya saja. Warti merasa tubuhnya semakin larut, seakan menjadi bagian dari dunia yang hancur itu. Jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam tanah kini menjadi semakin kuat, mereka menyeretnya lebih dalam, membawanya ke dalam kegelapan tanpa ujung. Sudah terlalu larut, Warti. Tiada yang bisa menyelamatkanmu. Dunia ini akan selamanya menjadi milik kami. Suara itu kini terdengar seperti tawa yang mengerikan, menggema di seluruh penjuru dunia yang hancur. Warti yang lelah dan tak berdaya akhirnya sadar, kutukan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang dunia yang ia tinggali. Tidak ada yang akan selamat. Dunia ini telah menjadi neraka yang diciptakan oleh kesalahan dan penyesalan yang terlambat. Pagi itu, mentari menyapu kabut kelabu yang selama ini menaungi desa Karangjati. Aroma harum tanah basah terasa damai, tak lagi menyimpan bau anyir darah atau kesedihan. Warti duduk bersimpuh di tepi makam ayahnya, air matanya menetes pelan, bukan karena duka, tapi karena kelegaan yang luar biasa. Makhluk berkepala kerbau yang selama ini menghantuinya telah lenyap, tersapu doa-doa dan keikhlasannya memaafkan masa lalu. Dalam semedi terakhirnya di bawah pohon waringin tua, Warti melihat sosok ibunya datang membawa pelita. Tersenyum, dan memeluknya dalam cahaya putih yang menenangkan. Desa yang dahulu muram kini berubah. Penduduk yang dulu memandang Warti dengan ketakutan mulai mendekat, membawa makanan dan pelukan hangat. Mereka menyadari bahwa asap yang menimpa keluarganya adalah pelajaran bagi seluruh kampung tentang keserakahan dan dosa yang tersembunyi. Warti, yang semula dianggap kutukan, kini menjadi simbol harapan. Ia mengajarkan anak-anak mengaji di langgar kecil yang dibangun kembali dari reruntuhan rumah kakeknya. Di sana, suara tawa dan ayat-ayat suci bergema setiap sore, mengusir kegelapan yang pernah bersemayam. Suatu malam, saat bulan purnama menyinari sawah yang kembali hijau, seekor burung putih besar melintas di langit. Orang-orang desa bersorak lirih, percaya itu adalah pertanda bahwa arwah-arwah yang gelisah telah tenang. Warti, berdiri di tepi pematang, menggenggam tasbih milik ibunya dan tersenyum. Angin yang bertiup malam itu tak lagi membawa bisikan seram, melainkan lagu alam yang menyejukkan. Ia tahu, tak ada lagi ketakutan yang menunggu di balik bayang, hanya kehidupan yang baru. Hari pernikahan Warti menjadi penanda lembaran baru. Ia menikah dengan Dimas, pemuda desa yang dulu menolongnya diam-diam saat ia dikucilkan. Di pelaminan sederhana, di bawah rimbun pepohonan, Warti tersenyum bahagia. Hidupnya, yang pernah dilanda kegelapan dan nestapa, kini terang oleh cinta, doa, dan pengampunan. Desa Karangjati pun kembali menjadi tempat yang damai, dijaga oleh hikmah dari kisah masa lalu, dan dilindungi oleh iman yang telah bangkit dari reruntuhan dosa.